Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Aprilia Moduto. Saya mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang saya sebut namanya Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya kepada guru, siswa, dan orang tua. Sebelum saya masuk di hasil wawancara, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil dalam satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini akan mengurangi kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga peserta didik akan fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Baik, saya masuk di hasil wawancara, yaitu yang pertama, pertanyaan yang saya ajukan kepada guru itu, yang pertama, apakah proses belajar yang terjadi pada saat ini dalam pandemi COVID-19 efektif dalam kegiatan belajar siswa? Jawaban yang saya dapatkan dari guru tersebut tidak efektif karena pembelajaran yang dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 melalui luring, yaitu di rumah, tidak sama dengan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Alasannya, belajar di sekolah lebih baik daripada di rumah. Bahkan, pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 yang diajarkan kepada siswa kurang efektif. Karena mengingat kondisi yang terjadi pada saat ini, pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang sebelum masa pandemi COVID-19 itu tidak bisa kita paksakan mencapai target ketuntasan belajar siswa. Karena pada saat ini kurikulum yang kita gunakan harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pertanyaan kedua, apa saja hambatan yang dihadapi saat proses belajar di rumah di masa pandemi COVID-19? Jawaban yang saya dapatkan dari guru tersebut, yang pertama, kehadiran siswa tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Misalnya, orang yang hadir hanya 10 orang. Yang kedua, ketika memberikan pembelajaran atau mengajarkan materi kepada siswa, kebanyakan dari siswa itu hanya bermain. Yang ketiga, pembelajaran yang seharusnya dimulai pukul 8 itu tidak efektif karena menunggu kehadiran siswa yang terlambat. Yang keempat, kadangkala guru tersebut dalam menyiapkan materi yang seharusnya tuntas pada saat pembelajaran nyatanya tidak sesuai yang diharapkan. Yang kelima, pada saat guru tersebut memberikan materi, tiba-tiba ada salah satu siswa mengajak temannya bermain. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di rumah selama pandemi COVID-19? Jawaban dari guru tersebut yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Yang kedua, memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan materi yang diajarkan. Pertanyaan keempat, bagaimana penilaian pendampingan guru tersebut terhadap implementasi pendidikan jarak jauh atau disebut dengan PJJ? Jawaban dari guru tersebut yaitu yang pertama, menggunakan metode yang sesuai dengan keadaan daerah itu sendiri. Misalnya, kita belajar dari rumah minimal jumlah siswa hanya 5 orang. Yang kedua, belajar dari rumah karena ada daerah yang tidak memiliki jaringan, bahkan kebanyakan siswa tidak memiliki HP. Yang ketiga, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan daya pikir siswa dan kondisi pada masa pandemi. Selanjutnya kita masuk di pertanyaan siswa. Pertanyaan yang saya ajukan kepada siswa itu yang pertama, apakah kamu paham dengan pelajaran yang disampaikan guru pada saat belajar di rumah? Jawaban dari siswa tersebut, ia merasa tidak paham karena mengingat kondisi seperti saat ini, guru hanya memberikan waktu setengah jam saja untuk menjelaskan materi, sehingga siswa tersebut tidak paham. Pertanyaan kedua, apakah kendala yang kamu hadapi pada saat belajar di rumah?
Kendala yang dihadapi oleh siswa tersebut itu yang pertama, siswa tersebut merasa terganggu dengan adiknya yang sedang bermain. Yang kedua, ketika belajar di rumah hanya duduk melantai, beda dengan belajar di sekolah menggunakan kursi dan meja. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apakah kamu merasa bosan pada saat belajar hanya di rumah saja? Jawaban dari siswa tersebut, ia merasa bosan karena pada saat mengerjakan tugas ia hanya sendirian tanpa bersama teman-temannya. Selanjutnya saya masuk pertanyaan orang tua siswa. Pertanyaan yang saya ajukan kepada orang tua siswa, yang pertama, kalian sebagai orang tua, bagaimana peran kalian ketika membimbing anak belajar daring di masa pandemi COVID-19? Jawaban yang saya dapatkan dari orang tua siswa tersebut yaitu orang tua dari siswa tersebut mereka membimbing anaknya belajar daring dengan aman agar anaknya bisa belajar dengan tenang dan efektif. Dan orang tua dari siswa memberikan semangat untuk belajar kepada anaknya di masa pandemi COVID-19 ini. Karena orang tua dari siswa tersebut menjadikan semua aktivitas sebisa mungkin dilakukan di rumah seperti halnya belajar daring. Pertanyaan kedua, apakah kalian sebagai orang tua merasa bosan pada saat mendampingi anak belajar di rumah karena pandemi COVID-19? Menurut dari orang tua siswa tersebut tidak merasa bosan mendampingi anaknya. Karena di masa kondisi seperti ini orang tua siswa tersebut tidak bisa membiarkan anaknya tidak belajar. Sebab orang tua siswa tersebut menjadi seorang guru. Ketika di rumah jika orang tua siswa tersebut bosan mendampingi anaknya, akan seperti apa anaknya suatu saat nanti. Jadi orang tua tersebut merasa tidak bosan mendampingi anaknya belajar. Sekian dari hasil wawancara saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.